Bab 1486. Serangan terkuat. Seorang pria tua melihat Kaisar Feng dengan tatapan dingin. Baginya, Kaisar Feng yang merupakan pendekar alam transenden tingkat 8 ditambah lagi dengan jenius bela diri yang tidak diketahui identitasnya, cukup mengancam. Kaisar Feng berdiri dengan mengunggungkan tangan. Sambil memandang tenang, pria tua itu berkata, "Seorang pendekar tingkat 8 tidak seharusnya tidak mempunyai nama ataupun tokoh rendahan, kan? Siapa Anda?" Pria tua itu berseru. "Hari ini aku hanya datang membunuh seseorang. Sebaiknya Yang Mulia jangan ikut campur. Untuk siapakah diriku? Yang Mulia sebaiknya juga jangan tahu. Kalau tidak, akan membawakan masalah besar bagi keluargamu." Kaisar Feng tidak marah karena kata-kata pria tua itu. Orang itu memiliki kemampuan tingkat 8. Bahkan juga berani berbicara dengannya dengan nada seperti itu. Tampak jelas orang itu tidak takut sama sekali. Selain kedua keluarga kekaisaran legendaris, pendekar sepertinya kemungkinan hanya berasal dari keluarga seni bela diri legendaris. Sedangkan yang memiliki kemampuan tingkat 8 dalam keluarga kekaisaran legendaris juga hanya kaisarnya seorang. Kaisar Feng adalah pemimpin keluarga tersebut. Jika pria tua itu adalah anggota dari keluarga kekaisaran legendaris lainnya, maka ia pastinya adalah anggota keluarga kekaisaran Wu. Tapi keluarga kekaisaran Wu juga hanya memiliki seorang pendekar tingkat 8, yaitu Kaisar Wu seorang. Jadi bisa dikatakan bahwa pria tua ini pasti berasal dari keluarga seni bela diri legendaris. Hingga sini, Kaisar Feng berkata, "Sepertinya keluargaku lemah sekali jika akan ada masalah besar yang menyerang keluargaku hanya dengan mengetahui nama Anda. Siapakah kamu?" Pria tua itu berseru, "Yosef Baili." Usai melontarkannya, raut wajah Kaisar Feng berubah. Dengan marganya saja, mereka sudah tahu bahwa ini adalah marga keluarga seni bela diri legendaris. Sekarang kepala Kaisar Feng muncul banyak ingatan. Wajahnya juga perlahan-lahan memburuk. Kaisar Feng bertanya, "Apa hubunganmu dengan Yirena Baili?" Yosef Baili membalas dengan datar, "Anggota sukuku." Kaisar Feng berdiri bengong di tempat. Hingga detik ini, ia baru mengerti banyak hal dan mengetahui sebuah kejadian besar yang menimpa keluarga kekaisaran Feng 26 tahun lalu. Serta paham juga mengapa Yosef Baili mau membunuh Charles Ma. "Ayah, siapa Yirena Baili itu?" Saat ini, Lili Feng yang duduk di salah satu kursi paling dekat dengan panggung upacara pun menoleh ke Eric Feng di sampingnya bertanya. Eric Feng berseru dengan raut wajah serius. Yirena Baili itu istrinya Larry Feng, juga merupakan ibu kandung Charles. 26 tahun yang lalu, hari di mana Charles dilahirkan, Charles pun menghilang dari keluarga kekaisaran Feng. Sedangkan Yirena juga menghilang pada saat itu juga. Tidak ada orang yang tahu kemana ia pergi. Bahkan ada banyak orang yang mengira Yirena lah yang membawa Charles pergi. Wajah indah Lili Feng penuh kebingungan. Ia bergumam sendiri berkata, "Jadi Yirena Baili itu berasal dari keluarga seni bela diri legendaris. Kalau gitu, kenapa Yosef ini masih mau membunuh Charles?" Eric Feng berseru serius. Katanya keluarga seni bela diri legendaris sangat mementingkan kemurnian darah keluarga. Jadi tidak diizinkan menikah dengan orang selain keluarga seni bela diri legendaris. Yirena itu anggota keluarga Baili tapi malah memiliki anak dengan Larry Feng. Bagi keluarga Baili, keberadaan Charles Ma seperti mengotori darah murni keluarganya. Hingga dekat-dekat ini, keluarga kekaisaran Feng mengumumkan bahwa diri mereka menemukan pewaris ke-19 yang menghilang selama 26 tahun itu. Jadi keluarga Baili baru tahu kalau Yirena pernah mempunyai anak dengan keluarga selain keluarga seni bela diri legendaris. Lili Feng terkejut dan berkata, "Kalau gitu, Charles benar-benar anak hilang 26 tahun lalu. Sedangkan Charles Ma dibawa pulang oleh Larry Feng. Ia tidak mungkin tidak tahu kalau tindakannya ini akan memancing niat membunuh pendekar keluarga Baili."
Tapi ia tetap melakukannya. Sebenarnya apa yang ingin dilakukannya? Eric Feng tentu saja mengerti. Tapi ia sendiri bahkan tidak mengenali Larry Feng yang sesungguhnya. Ia menggeleng kepala berseru. Meski aku tidak tahu apa yang ingin dilakukannya. Tapi ia pasti sudah menyiapkan rencana besar. Yaitu menggunakan Charles Ma untuk menarik perhatian keluarga Bailey. Rencana ini sangat bahaya bagi keluarga kita. Sedangkan Larry Feng sudah menghilang dari tempat. Saat ini, Joseph Bailey menatap dingin Kaisar Feng berkata, "Karena kamu sudah mengetahui siapa diriku, dan juga tahu apa hubunganku dengan Yirena, maka kamu seharusnya tahu kalau aku tidak menargetkan keluarga kalian, melainkan hanya ingin memusnahkan keturunan darah tidak murni di kami." Kaisar Feng tidak membalas. Entah juga apa yang dipikirkannya. Sehingga terlihat tatapan yang jelas sekali memberontak itu. Jerry yang sejak awal berdiri di depan Charles Ma. Meski sudah terluka, ia tetap menghalang di depan. Mau mati pun, ia juga harus mati di hadapan Charles Ma. Sedangkan wajah Charles Ma sudah penuh kekesalan. Sepasang matanya juga menatap kesal Joseph Bailey. Bisa-bisanya orang itu datang untuk membunuh dirinya. Tapi tidak semuanya ingin diketahuinya. Ia hanya ingin tahu apa hubungannya dengan wanita yang bernama Yirena Bailey itu. Dulu waktu dirinya dikurung Larry Feng, ia pernah diberitahu nama ibunya. Yirena Bailey. Bocah, aku beri kesempatan terakhir untukmu. Keluar dari sini, maka aku tidak akan membunuhmu. Pandangan Joseph Bailey mendarat pada tubuh Jerry yang dengan suara yang amat dingin. Jerry yang menatap tajam Joseph Bailey. Kemudian menggertak gigi berkata, "Kalau gitu aku juga mau bilang terakhir kali untukmu. Ia itu sahabatku. Entah siapapun orangnya. Mereka harus melewati diriku dulu." "Hang, dasar tidak tahu diri." Joseph Bailey berseru dingin. "Aku akan mengabulkannya karena kamu cari sendiri." Usai berkata, aura pendekar tingkat ke-8 terpancar dari tubuhnya dan seketika menargetkannya pada Jerry Yang. Jerry yang merasakan sekujur tubuhnya yang merinding. Bagai dirinya dapat terbunuh langsung dalam sekali pikiran Joseph Bailey. "Kak Jerry!" Charles Ma tertalu emosi dan berteriak kencang. "Kehidupan selanjutnya, aku masih mau menjadi sahabatmu." Usai berkata, ia langsung melewati Jerry Yang dan berlari ke arah Joseph Bailey. "Aku akan mengalahkanmu." Kali ini Jerry Yang tidak menghentikannya. Karena ia tahu jelas, tidak adanya Kaisar Feng yang maju. Ia dan Charles Ma tetap akan mati di tangan Joseph Bailey. Ia tidak berbicara sama sekali. Namun ketika Charles Ma berlari keluar, tubuhnya juga ikut bergerak dikit. Detik selanjutnya, ia melewati Charles Ma dan tiba di hadapan Joseph Bailey. Sekarang garis keturunan bengis dalam tubuhnya seketika meledak. Teknik pernapasan lapisan ke-6-nya juga sudah mencapai puncaknya. Aura kultivasi yang mengerikan meledak dari dalam tubuhnya dan langsung berkumpul di kepalan tangan kanannya. Ini adalah pukulan yang sudah mengeluarkan semua tenaganya. Juga bisa dikatakan sebagai serangan memastikan. "Bunuh!" Jerry yang berteriak dan menyerang Joseph Bailey juga dengan tangan kanan. Joseph Bailey menyipitkan mata dan terkejut usai melihat aura Jerry yang mengerikan itu. "Minggir!" Joseph Bailey berteriak kencang. Kemudian mengeluarkan sebuah pukulan bersinar dan terang. Dua serangan kuat itu meledak bersama bagai bom. Kemudian sejumlah aura berpencar ke sekitar bagai gelombang suara. Sedangkan tubuh Jerry yang langsung melayang keluar bagai layangan putus. Bersambung. Bab 1487. Fenomena alam. Charles Ma melihat sendiri tubuh Jerry yang melayang jauh. Seketika wajahnya pun tampak terkejut. Kali ini luka Jerry yang menjadi semakin berat. Joseph Bailey awalnya memanglah pendekar alam transenden tingkat 8. Sedangkan Jerry yang baru tingkat 5. Meski sudah mengerahkan segala tenaganya, ia juga hanya bisa mencapai kekuatan tingkat 7.
Di hadapan Yosef Bailey, ia tidak dapat melawan balik sama sekali. Kak Jerry. Charles Ma berteriak kencang memandang Jerry yang tidak bangkit sama sekali dengan raut penuh amarah. Bajingan, kau harus mati. Charles Ma mendaratkan tatapan penuh dendam kepada Yosef Bailey. Kemudian wajahnya pun muncul garis-garis merah yang tampak tidak biasa. Awalnya ia yang hanya memiliki puncak alam dewa seketika menerobos ke tingkat baru. Alam transenden tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Aura kultivasinya langsung meningkat pesat dalam waktu singkat. Ia pun menjadi seorang pendekar alam transenden tingkat 3. Yang paling membuat terkejut adalah garis-garis merah yang memenuhi wajah Charles Ma. Sehingga terlihat sangat mengerikan. Mati sana kau! Charles Ma berteriak. Kemudian tubuhnya juga menghilang dari tempat dan muncul di hadapan Yosef Bailey. Langsung menyerangnya. Duar! Yosef Bailey langsung membalas serangannya. Sehingga ia langsung terbang ke belakang. Meski ia sudah menerobos beberapa alam bahkan juga mencapai alam transenden tingkat 3. Tapi Yosef Bailey adalah pendekar tingkat 8. Jarak mereka begitu jauh. Mana mungkin bisa seimbang. Tapi kali ini Yosef Bailey tidak buru-buru menyerang balik. Wajahnya penuh dengan keterkejutan. Sambil menatap lekat Charles Ma. Mana mungkin. Tiba-tiba ia teringat sesuatu dan berseru kejut. Yirena Bailey lah yang mewariskan darah keluarga kita kepadamu. Mendengar kata-katanya, Kaisar Feng juga terkejut. Darah leluhur Bailey. Darah leluhur Bailey adalah garis darah keluarga Bailey yang paling dekat dengan leluhur. Dari satu keluarga Bailey. Juga hanya Yirena Bailey seorang yang memilikinya dalam ratusan tahun dekat ini. Karena itu juga, Yirena Bailey disebut sebagai jenius bela diri terhebat dalam keluarga mereka. Keluarga mereka juga sangat mementingkannya. Bahkan juga membesarkannya sebagai calon kepala keluarga. Tapi siapapun tidak menyangka, saat pertama kali keluar, Yirena Bailey bisa-bisanya berkencan dengan pria luar bahkan juga melahirkan seorang anak laki-laki. Hal ini membuat keluarga mereka marah besar, serta membawa Yirena Bailey pulang dan mengurungnya. Charles Ma sudah terlahir dan hidup selama 26 tahun. Begitu juga dengan Yirena Bailey yang dikurung begitu lama. Tapi Yosef Bailey malah menemukan darah leluhur Bailey pada tubuh Charles Ma. Ia pun sangat terkejut. Charles Ma sekarang bagai mesin tak berperasaan yang lagi-lagi menyerang ke arah Yosef Bailey. Namun tiap serangannya tidak dapat melukai Yosef Bailey sama sekali. Tubuhmu ada darah keluargaku. Kamu masih belum boleh mati. Kamu harus ikut aku pulang. Setelah menyerang mundur Charles Ma, Yosef Bailey berseru serius lagi. Kaisar Feng menggerakkan kakinya dan langsung menghadang di depan Charles Ma. Menatap Yosef Bailey berkata, Yosef Bailey, kamu sudah keterlaluan ya. Kamu sudah menyusup ke dalam tanpa izin. Bahkan juga ingin membawa cucuku pergi. Kamu kira keluargaku begitu payah? Raut wajah Yosef Bailey tampak sangat suram. Kaisar Feng, aku saran kamu jangan ikut campur. Seharusnya kamu tahu betapa pentingnya darah leluhur Bailey bagi keluarga kita. Ia harus ikut aku kembali. Kaisar Feng menyeringai. Ia itu cucuku. Jika aku benar-benar membiarkanmu membawanya pergi, mau dikemanakan harga diri keluargaku? Usai berkata, ia mengeluarkan sebuah botol keramik putih. Kemudian botol itu melayang ke arah Jerry Yang. Setelah mendapatkan bantuan, Jerry yang mendengar Kaisar Feng berkata, di dalam sana ada pil obat untuk memulih luka. Lukamu akan membaik setelah memakainya. Jerry yang tidak ragu sama sekali. Dan langsung membuka botol keramik menelan langsung pil obat hitam itu. Barang pemberikan Kaisar Feng memang baik. Jerry yang baru saja menelannya pun bisa langsung merasakan efek obat kuat yang tengah membantunya memulihkan luka kembali. Adanya bantuan Kaisar Feng. Ia diam-diam menghela nafas dan langsung menekuk kaki. Melatih teknik pernapasan lapisan keenamnya. Teknik pernapasan kitab jalan besar surga memang berguna untuk memulihkan luka.
Setelah menelan pil yang diberikan Kaisar Feng, luka Jerry yang juga kembali stabil. Kaisar Feng melirik Jerry yang sekilas. Kemudian memandang Joseph Bailey berkata, "Kamu seharusnya tahu jelas. Ada aku di sini. Kamu tidak mungkin bisa membawa pergi cucuku." Joseph Bailey berseru dingin, "Kalau begitu, kamu mau bermusuhan dengan keluargaku ya?" Kaisar Feng berkerut alis. "Aku tidak pernah bilang mau bermusuhan dengan keluarga Bailey. Tapi kalau kamu mau bilang begitu, terserah juga sih. Charles itu cucuku. Juga merupakan pewaris generasi ke-19 keluargaku. Siapapun jangan berharap bisa membawanya pergi dari keluargaku." Seiring berkata, sebuah aura muncul dari tubuhnya. Joseph Bailey juga memancarkan auranya, sehingga bertabrakan dengan aura kultivasi yang dilepaskan Kaisar Feng. Mereka berdua tidak bertarung sama sekali. Tapi orang-orang di sekitar merasa tertekan akan kekuatan mengerikan mereka. Bahkan orang-orang tidak berani bernafas leluasa. Joseph Bailey melototinya berkata, "Bagaimana hari ini kalau aku harus membawanya pergi?" Awal mula ia datang kemari untuk membunuh Charles Ma. Tapi pikirannya mendadak berubah setelah menyadari Charles Ma memiliki darah leluhur Bailey. Jika ia dapat memisahkan darah tersebut dari dalam tubuh Charles Ma, maka keluarga mereka bisa memiliki jenius bela diri keturunan langsung keluarga mereka. Meski ia sudah menyadari keberadaan darah leluhur Bailey dalam tubuh Charles Ma, tapi ia tetap tidak menganggap Charles Ma sama sekali. Karena bagi keluarga seni bela diri legendaris, mereka adalah orang yang terpilih. Sedangkan orang-orang di luar itu rendahan. Sama sekali tidak berhak memiliki darah keluarga mereka. Raut wajah Kaisar Feng seketika menjadi seruam. Aura yang semakin kuat meledak dari tubuhnya. Ia berseru dingin, "Aku malah mau lihat. Siapa yang berani menyentuh cucuku ketika aku di sini?" Mereka berdua berseberangan. Tapi tidak ada yang mulai terlebih dahulu. Namun mereka sama-sama merasakan tekanan kuat dari tubuh masing-masing. Namun saat ini hanya terlihat langit keluarga Kekaisaran Feng yang mendung dan penuh kilat petir. Sehingga terlihat cukup menakutkan. Duar. Sebuah kilat petir menebas ke bawah dan langsung mendarat di atas sebuah bangunan. Bagian paling atas bangunan itu seketika hancur. Adegan ini mengejutkan semua orang. Bahkan tatapan Kaisar Feng dan Joseph Bailey juga tampak sedikit serius. Karena mereka juga dapat merasakan tekanan dari langit mendung di atas. Ketika semua orang kebingungan apa yang sedang terjadi, Jerry yang tengah berlutut juga pelan-pelan memancarkan sebuah aura. Di atas kepalanya terkumpul penuh dengan langit mendung dan kilat petir. "Kamu!" Joseph Bailey mendadak menoleh ke arah Jerry yang dengan raut terkejut. Sebagai pendekar alam transenden tingkat 8, ia tentu saja paham apa maksudnya kilat petir di tengah langit sana. Ini adalah sebuah fenomena alami. Hanya pendekar elit yang bisa mendatangkan fenomena alam ketika mau menerobos ke tingkat baru. Bersambung. Bab 1488. Dendam masa lalu. Wajah Joseph Bailey penuh dengan keterkejutan usai merasakan aura bela diri Jerry yang terus menguat. Jerry yang sekarang sudah mencapai alam transenden tingkat 5 malah memiliki kemampuan yang setingkat dengan tingkat 7. Jika kemampuan Jerry yang meningkat lagi dan memasuki tingkat 6, bagaimana dengan daya tarungnya? Apakah bisa melampaui tingkat 7 dan mencapai tingkat 8? Bahkan Joseph Bailey sendiri tidak pernah mendengar pendekar di bawah tingkat 8 juga bisa mengeluarkan kekuatan yang setingkat dengan tingkat 8. Alam transenden tingkat 8 ini memang adalah sebuah pemisah. Bahkan pendekar yang berbakat saja belum tentu bisa menerobos hingga tingkat 8. Bahkan Joseph Bailey sendiri juga tidak pernah disambut dengan fenomena alam ketika dirinya mau menerobos ke tingkat 8. Katanya, fenomena alam ini hanya akan muncul ketika pendekar alam transenden tingkat 8 mau menerobos ke tingkat 9.
Tapi Jerry yang baru alam transenden tingkat 5 saja. Bahkan kalau mau menerobos tingkat 6, juga tidak mungkin muncul fenomena alam dong. Joseph Bailey, apakah sekarang kamu masih menganggap dirimu bisa membawa pergi cucuku? Saat ini Kaisar Feng terkekeh memandang Joseph Bailey bertanya. Untuk kekuatan Jerry Yang, ia sangat terkejut tapi lebih banyak rasa takut akan kekuatan di belakang Jerry Yang. Ia tidak percaya kalau anak muda yang berbakat itu tidak memiliki kekuatan sama sekali di belakangnya. Saat ini, raut wajah Joseph Bailey juga penuh dengan keraguan. Sebagai pendekar keluarga seni bela diri legendaris, ia tidak seharusnya merasa takut akan kultivator dunia sekuler. Tapi bakat Jerry yang ini sungguh mengerikan. Bahkan sungguh tak terduga. Kekuatan di belakang orang ini pasti sangat mengerikan. Dari tindakan Jerry yang tadi, sepertinya ia memiliki hubungan pertemanan yang sangat erat dengan Charles Ma. Jika ia benar-benar membawa Charles Ma pergi, meski Kaisar Feng dan Jerry yang tidak dapat menahannya, Jerry yang pasti juga akan datang ke keluarga Bailey. Jika masalah ini menjadi besar dan menimbulkan amarah kekuatan di belakang Jerry Yang, keluarga Bailey pasti tidak dapat menanggung amarah kekuatan di belakangnya. Kecuali ia bisa membunuh habis semua orang di tempat. Kaisar Feng menyeringai menatap Joseph Bailey, tanpa bicara sama sekali dan menunggu gerakannya selanjutnya. Masalah ini tidak berakhir begitu saja. Usai berkata, Joseph Bailey berbalik badan mau pergi. Siapa yang mengizinkan kamu pergi? Tapi saat ini suara dingin terdengar dan menggema di satu keluarga kekaisaran Feng. Pandangan semua orang serentak memandang ke arah sumber suara itu. Kemudian mereka hanya menemukan seorang pria parubaya yang muncul di hadapan orang-orang. Larry Feng. Ada seseorang yang berseru kejut. Waktu Joseph Bailey muncul, Larry Feng pun sudah menghilang. Bahkan ada banyak orang yang tidak mengerti mengapa Larry Feng tidak berada di sini. Kaisar Feng berkerut alis berseru, "Mundur!" Larry Feng tidak mundur, namun malah menatap tajam Joseph Bailey dengan menggertak gigi keras. "Joseph Bailey, akhirnya kita bertemu lagi." Tatapannya penuh dengan niat membunuh. Joseph Bailey berkerut alis berseru, "Siapa kamu?" Larry Feng menggertak gigi berujar, "Aku suaminya Yirena." Larry Feng. Joseph Bailey menyeringai, "Kalau dulu tidak ada Nona, menurutmu apakah kamu bisa hidup hingga sekarang? Kenapa kamu ingin bunuh aku?" Tatapannya penuh dengan ejekan. Meski keluarga kekaisaran Feng adalah salah satu dari kedua keluarga kekaisaran legendaris, tapi bagi Joseph Bailey, keluarga kekaisaran Feng hanyalah keluarga rendahan. Sama sekali tidak sebanding dengan keluarganya. Bagi keluarga senia bela diri legendaris manapun, mereka pasti memiliki belasan pendekar alam transenden. Sedangkan keluarga kekaisaran Feng hanya memiliki 5 orang saja. Yang paling penting adalah pendekar terkuat dalam keluarga kekaisaran Feng adalah Kaisar Feng yang memiliki tingkat 8. Sedangkan yang paling kuat dalam keluarga Bailey adalah pendekar tingkat 9. Pendekar yang berdiri di puncak sesungguhnya. Larry Feng menatap tajam Joseph Bailey berkata, "Aku telah menunggu momen ini selama 26 tahun. Apakah menurutmu, kamu bisa keluar dari sini dengan selamat?" Kaisar Feng berteriak, "Mundur!" Ia baru saja berhasil mengusir pergi Joseph Bailey. Tapi Larry Feng malah merusaknya. Untuk pendekar setingkat Joseph Bailey, tidak akan ada pendekar keluarga kekaisaran Feng yang mampu mengalahkannya. Kecuali Kaisar Feng. Tindakan Larry Feng ini sama saja mencari mati. Eric Feng juga buru-buru berdiri berseru berat. "Dengar kata ayah. Adik, cepat mundur." Eric Feng yang awalnya penuh dendam terhadap Larry Feng seketika juga mengerti banyak hal. Larry Feng bukan mau merebut kekuasaan dengan dirinya, melainkan ingin melawan Joseph Bailey. Setelah mengetahui ini, ia jadi tidak begitu dendam dengan Larry Feng. Joseph Bailey melirik acuh tak acuh kepada Larry Feng dan berkata, "Aku bebas datang dan pergi kemanapun kamu
Mau mengusirku? Usai berkata, sebuah aura yang mengerikan dari tubuhnya menindas kemari dan langsung mengunci Larry Feng. Larry Feng juga dengan mata merahnya memancarkan aura kultivasi yang mengerikan. Alam transenden tingkat 7. Semua orang terkejut saat merasakan aura kultivasi Larry Feng. Eric Feng juga terkejut. Kamu bisa-bisanya berhasil menerobos. Sejak kecil, tingkat kultivasinya selalu berada di atas Larry Feng. Tapi Larry Feng sekarang malah juga bisa menerobosnya hingga tingkat 7. Sedangkan Eric Feng bisa-bisanya merasa tertekan akan aura Larry Feng. Hal ini cukup menjelaskan Larry Feng yang sudah lama menerobos tingkat 7. Bahkan waktu terobosannya juga lebih cepat dari dirinya. Hanya saja Larry Feng baru menunjukkannya sekarang. Kaisar Feng juga terkejut. Mundur. Setelah terkejut sesaat, Kaisar Feng berteriak kesal lagi. Meski Larry Feng sudah menerobos hingga tingkat 7. Tapi Joseph Bailey ini adalah pendekar tingkat 8. Kaisar Feng tahu jelas betapa jauhnya kedua tingkat tersebut. Karena jarak kedua tingkat ini sungguh berbeda. Akan tetapi, tatapan Larry Feng sekarang malah tidak ada pikiran untuk mundur sama sekali. Malah menjadi semakin garang dan menggertak gigi kesal berkata, 26 tahun yang lalu, bajingan inilah yang membawa Yirena pergi. Bahkan juga mau membunuh anakku. Yirena terus memohonnya. Bahkan berlutut juga. Tapi ia tetap tidak mau melepaskan anak kita. Yirena berusaha mungkin menahannya dan baru mendapatkan kesempatan untuk anak kita agar bisa dibawa ke keluarga kita. Tapi bajingan ini bisa-bisanya membunuh Yirena. Tidak ada satupun orang yang tahu bagaimana aku melalui hari-hari selama 26 tahun ini. Demi hari ini, tidak ada satupun orang juga yang tahu berapa banyak yang aku keluarkan. Hari ini aku akan memakai darahnya untuk membalas dendam istriku. Usai mengatakannya, Charles Ma yang dilindungi Kaisar Feng di belakangnya pun terdiam. Ia sudah tahu dirinya adalah bayi yang dibuang 26 tahun lalu. Dan dirinya adalah anaknya Larry Feng dengan Yirena Bailey. Tapi Larry Feng malah bilang Yirena Bailey sudah terbunuh oleh Joseph Bailey 26 tahun lalu. Bersambung. Bab 1489. Tidak ada hubungan lagi. Saat ini wajah Larry Feng penuh dengan kekesalan. Aura alam transenden tingkat 7 juga bergemuruh dalam tubuhnya. Ia menatap Joseph Bailey penuh dendam. Di saat yang sama, tatapan Charles Ma juga penuh dendam. Garis-garis darah pun menyusuri lehernya merambah ke wajah. Aura kultivasinya sudah mencapai puncak dan seperti ada tanda-tanda untuk menerobos hingga alam transenden tingkat 4. Charles Ma mendadak memandang Larry Feng bertanya dengan kesal. Larry Feng, apakah yang kamu bilang benar? Kalau ibuku dibunuh oleh Joseph Bailey. Mendengar ucapan Charles Ma, Larry Feng masih tampak marah. Ia mengangguk berseru galak. Dulu kamu yang baru lahir ketahuan oleh keluarga Bailey. Bagi keluarga mereka, wanita keluarga mereka hanya boleh menikah dengan keturunan resmi keluarga seni bela diri legendaris. Sedangkan aku tidak termasuk. Anak dari kita berdua pun mencemar garis darah keluarga Bailey. Jadi mereka pun mau membunuhmu. Dulu keluarga Bailey datang kemari untuk membunuhmu. Tapi ibumu bahkan sampai berlutut agar kamu bisa tetap hidup. Tapi si bajingan ini tetap tidak ingin melepaskanmu. Ibumu tahu kalau kita tidak dapat menahannya. Karena tidak berdaya, ia terus berusaha menahannya. Sehingga anak buahnya baru bisa membawamu kabur dari keluarga mereka. Lihat kamu sudah mau dibawa pergi. Joseph Bailey ini bisa-bisanya langsung membunuh ibumu. Ibumu tewas langsung di tempat. Untungnya anak buahnya mengingat perintahnya dan berhasil membawamu keluar dari sana dengan selamat. Hingga sini, dendam Larry Feng menjadi semakin dalam. Bahkan ia sangat ingin merobeknya. Cerita-cerita masa lalunya ini memukul keras dada Charles Ma. Charles Ma terdiam. Jadi ibuku dibunuh demi menyelamatkanku.
Hingga sini, aura yang semakin mengerikan meledak dari dalam tubuhnya. Charles Ma tiba-tiba memandang langit meraung kencang. Ia sudah berturut-turut berhasil menerobos hingga alam transenden tingkat 3. Kecepatan ini bisa dikatakan sangat kilat. Namun kultivasinya sekarang ini bisa-bisanya sudah melangkah ke dalam tingkat 4. Tetapi semua ini masih belum berakhir. Aura kultivasi Charles Ma juga masih terus meningkat. Orang-orang keluarga Kekaisaran Feng juga tercengang. Mereka pernah melihat pendekar alam transenden mengalami penerobosan. Tapi tidak pernah melihat yang sejenis Charles Ma ini. Bisa-bisanya meningkat pesat dari puncak alam dewa. Charles Ma! Larry Feng berteriak dan mencoba menyadarkan Charles Ma yang kehilangan akal. Kau harus mati. Charles Ma berteriak penuh kekesalan. Duar! Seketika aura kultivasinya ini langsung menembus langit dan mendadak menerobos hingga tingkat 5. Akan tetapi ini sudah mencapai batas akhirnya. Kemudian ia melangkahkan kaki langsung menyerang Joseph Bailey. Larry Feng menggertak gigi dan sebutir pil obat merah mendadak muncul dari tangannya. Sebuah aura kultivasi yang menakutkan terpancar keluar dari pil obat tersebut. Ia tanpa ragu menelan pil obatnya usai memandang Charles Ma yang sudah menyerang ke arah Joseph Bailey. Duar. Pil obat langsung terurai dalam mulut. Efek mengerikan obat itu seketika diresap oleh tubuh Larry Feng. Tanah di sekitarnya juga seperti jaring laba-laba yang langsung meretak ke sekelilingnya. Aura kultivasi yang mengerikan juga meledak dari tubuhnya. Tingkat 8. Larry Feng bisa-bisanya mencapai tingkat 8. Mana mungkin. Tingkat 7 ini sangat sulit dilewati. Bahkan tidak ada pil obat yang bisa membantu meningkat langsung ke tingkat 8. Eric Feng berseru kejut dan penuh dengan kecengangan. Lily Feng juga ikut terkejut dan mendadak kepikiran sesuatu berkata, "Ayah, ada pil obat yang bernama pil kematian. Pemakainya bisa mencapai tingkat 8 dalam waktu singkat. Pil kematian." Bahkan Eric Feng tercengang usai mendengar pil obat tersebut. Ia memandang kaget Larry Feng yang sudah menyerang ke Joseph Bailey. Dan berkata tidak percaya. Pil kematian ini hanya boleh dipakai pendekar tingkat 7. Sekali memakainya, kemampuan mereka juga seketika mencapai tingkat 8. Hanya saja fungsi segala bagian tubuhnya akan pelan-pelan menghilang dan seketika berubah menjadi orang tua yang sekarat setelah efek obat itu berakhir. Larry Feng ini mempertaruhkan nyawanya untuk meningkatkan kemampuannya. Saat ini, tatapan Eric Feng tidak tampak kesal lagi waktu memandang Larry Feng. Hanya tersisa sedikit kerumitan dan beberapa kekhawatiran. Pada saat yang sama, Charles Ma dan Larry Feng sudah tiba di hadapan Joseph Bailey. "Bunuh!" Charles Ma meraung kesal. Auranya meledak dan serangan terkuat dari pendekar alam transenden tingkat 5 itu juga langsung mendarat di tubuh Joseph Bailey. Joseph Bailey mengernyit berseru, "Dasar tidak tahu diri!" Boom! Ia melayangkan kakinya, sehingga Charles Ma ditendang terbang sebelum menyentuhnya. Meski kemampuan Charles Ma meningkat pesat, tapi ia masih tingkat 5 saja. Sedangkan Joseph Bailey itu tingkat 8. Bahkan pendekar puncak tingkat 7 saja tampak kecil di hadapannya. Ketika Charles Ma ditendang terbang, Larry Feng juga muncul di hadapan Joseph Bailey dan meluncurkan sebuah serangan. Duar! Joseph Bailey juga melayangkan pukulannya. Sehingga kedua pukulan itu bertemu dan meledakkan aura yang mengerikan. Duar! Lalu hanya menemukan tanah di bawah kaki mereka yang mendadak menghancur. Pertarungan antar kedua pendekar alam transenden tingkat 8 ini bisa-bisanya begitu menakutkan. Pendekar di bawah alam transenden juga terkena imbas dan terbang keluar di bawah pertarungan sengit kedua pendekar alam transenden. Kaisar Feng berseru. Semuanya segera keluar dari keluarga Kekaisaran Feng. Larry Feng seperti orang gila yang terus menyerang tanpa memikirkan akibat. Sedangkan Joseph Bailey adalah pendekar tingkat 8 yang sesungguhnya. Berhadapan dengan Larry Feng yang mencapai tingkat 8 dengan pil kematian, dirinya pun lebih unggul.
Hanya saja serangan gila yang terus diluncurkan Larry Feng membuatnya agak kesulitan untuk dibalas. Sedangkan Charles Ma tidak berhak ikut bertarung sama sekali. Wajahnya yang kesal itu mendadak menoleh ke arah Kaisar Feng dan berseru dengan suara berat. Apakah kamu melihat putramu dan cucumu mati begitu saja? Kaisar Feng berkerut alis berkata, kalian tahu apa yang kalian lakukan? Jika ia mati di tempat kita pun harus menghadapi amarah dari keluarga Bailey. Mau keluarga seni bela diri legendaris manapun. Meski yang terlemah, mereka juga masih bisa menjatuhkan keluarga kita. Kalian berdua sudah gila karena dendam. Kelakuan kali ini hanya akan membawa bencana bagi keluarga kita. Charles Ma tertawa mengejek. Tinggalkan keluarga tak berperasaan ini juga tidak masalah, kan? Dari hari ini, aku tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Kekaisaran Feng. Bersambung.